Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3380. Jika Anda tidak makan roti panggang, Anda akan dihukum dengan alkohol. Pria parubaya itu melompat, melayang di udara, dan kemudian melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa tidak jauh dari sana, terdapat hamparan kabut putih yang sangat luas. Kabut tersebut berkumpul dan tidak pernah menyebar, hanya mencakup radius beberapa mil. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu terbang dengan cepat. Saat sebagian kesadaran spiritualnya tersebar, pria parubaya itu menemukan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Namun, ketika kesadaran spiritualnya memasuki kabut putih, tiba-tiba kesadaran itu menghilang tanpa ada umpan balik sama sekali. Apakah ini lingkaran sihir yang dibuat oleh seseorang? Bahkan kesadaran spiritual tidak dapat menembusnya. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu mengeluarkan dua bola hitam dari tangannya, lalu melemparkannya ke tanah. Bolanya meledak, dan dua serigala lapar keluar dari asap hitam. Di bawah komando pria parubaya, dua serigala lapar menyerbu menuju kabut putih dengan gigi terbuka. Tapi begitu mereka memasuki kabut putih, mereka mendengar dua suara, dan kedua serigala lapar itu berhenti bergerak. Pada saat ini, ekspresi pria parubaya menjadi sedikit serius, tetapi pada saat ini, kabut putih tiba-tiba berfluktuasi, dan segera pedang tajam terbang. Mata pria parubaya itu menjadi dingin, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke arah pedang tajam itu. Ledakan. Dengan telapak tangan ini, pedang tajam itu hancur berkeping-keping. Tepat ketika pria parubaya itu terkejut, dia menemukan sesosok tubuh telah tiba di depannya, dan kemudian cahaya putih melintas di depannya. Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan perisai hitam langsung terbentuk di luar tubuhnya, langsung menghalangi cahaya putih. Pria parubaya itu melihat lebih dekat dan menemukan seorang gadis memegang pedang panjang dan menatapnya. Gadis ini adalah Luosi. Setelah Luosi mengetahui seseorang akan datang, agar tidak mengganggu latihan Dev, dia memilih untuk segera keluar dari formasi. Pria parubaya itu memandang Luosi dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Gadis kecil, dengan kekuatanmu, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Aku benar-benar lelah hidup. Kamu dan aku sama-sama iblis, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tapi harta macam apa yang berasal dari cahaya warna-warni itu? Serahkan segera." Pria parubaya itu melihat bahwa Luosi juga seorang pembudidaya iblis, jadi dia berencana untuk melepaskannya, selama Luosi menyerahkan harta karun itu. "Jangan dipikir-pikir, benda itu milik Tuan Dev, bagaimana bisa diberikan kepadamu?" Mata Luosi membelalak dan dia berkata dengan marah, "Baiklah, gadis kecil, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya, lalu aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian merebut harta karun itu." Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam mengerikan muncul langsung dari tubuhnya, lalu berubah menjadi ular piton hitam dan menyerang Luosi. Wajah Luosi sedikit berubah saat dia melihat ini, dan dia buru-buru mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang melesat ke langit. "Nona Luo, cepat kembali." Saat ini, suara Dev terdengar di telinga Luosi. "Anda harus tahu bahwa pria parubaya ini berada di alam kesengsaraan tingkat 6, sedangkan Luosi hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua. Ada perbedaan yang sangat besar. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya?" Mendengar suara Dev, Luosi ingin mundur ke dalam formasi, tapi sudah terlambat. Ular piton raksasa hitam telah tiba di depan Luosi. Luosi panik. Tepat ketika dia bingung, tiga sinar cahaya tiba-tiba keluar. Ketiga sinar cahaya ini langsung menembus ular piton raksasa hitam tersebut. Piton raksasa hitam pekat itu seketika berubah menjadi kabut hitam karena agresivitas ketiga sinar cahaya tersebut dan perlahan menghilang. Luosi melihat dan menemukan bahwa tiga sinar cahaya sebenarnya adalah tiga pedang panjang, yang semuanya merupakan pedang yang digunakan oleh Dev untuk mengatur formasi di awal. Luosi mengambil kesempatan untuk mundur ke dalam formasi saat ini. Dev sudah membuka matanya dan menatap pria parubaya di luar formasi. "Tuan Dev, tampaknya tempat ini akan menjadi semakin berbahaya, dan banyak orang akan segera mencarinya." Luosi berkata pada Dev dengan rasa takut yang masih ada. Tentu saja Dev tahu bahwa tinggal di sini berbahaya, tetapi tempat itu penuh dengan energi abadi, dan dia benar-benar tidak tega meninggalkannya.
Perlahan, kabut putih yang menutupi formasi menghilang, dan sosok Dev dan Luosi terlihat di depan pria parubaya itu. Bab 3381 Saya hanya percaya pada orang mati. Mata pria parubaya itu memerah saat dia melihat senjata berserakan di lantai. Namun tak lama kemudian, matanya juga tertarik pada telur makhluk roh dengan garis-garis aneh. Melihat Dev dan Luosi hanyalah biksu yang baru saja memasuki alam kesengsaraan, pria parubaya itu merasa sangat lega. Kalian berdua keluar dari sini sekarang juga dan serahkan semuanya di sini. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Kalau tidak, jika aku menamparmu, kalian berdua akan mati. Pria parubaya itu mengancam Dev dan Luosi. Kami tidak akan pernah memberikannya padamu. Luosi berkata dengan wajah dingin. Tidak seperti biasanya, Dev menunjukkan ekspresi agak ketakutan dan berkata, "Rekan Tao, kami kebetulan menemukan tempat ini. Kami dapat menyerahkan semuanya kepada Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak membunuh kami." Melihat Dev sangat menyadari keadaan saat ini, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kami tidak memiliki keluhan. Saya datang ke medan perang para dewa dan iblis hanya untuk mengambil harta, bukan untuk membunuh orang. Sebagai selama kamu patuh, aku tidak akan membunuhmu. Oke, ayo serahkan semuanya sekarang." Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap Luosi dan berkata, "Ayo pergi. Formasinya telah rusak, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali." Luosi terkejut dan memandang Dev dengan tidak percaya, dia tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba menjadi seperti ini. "Apakah kamu sedikit terlalu penakut?" Meskipun lawannya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dengan kemampuan Dev, bukan berarti dia tidak bisa bertarung dengan seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat 6. "Mengapa Anda harus menyerah sebelum mengambil tindakan?" Tapi Luosi tidak mengatakan apapun dan hanya bisa mengikuti Dev keluar dari formasi. Melihat Dev dan Luosi berjalan keluar, pria parubaya itu mengujinya dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa formasi tersebut memang telah rusak, jadi dia masuk dengan percaya diri. Melihat senjata dan telur makhluk roh berserakan di lantai, pria parubaya itu tertawa gembira, "Hahaha, aku menjadi kaya, aku menjadi kaya." Meskipun sebagian besar senjata ini rusak, bagaimanapun juga itu adalah senjata ajaib yang digunakan oleh makhluk abadi, bahkan jika rusak, mereka masih jauh lebih kuat dari senjata biasa. Dev melihat ekspresi bersemangat pria parubaya itu, jadi dia menarik Luosi untuk pergi. "Tunggu sebentar." Pria parubaya menghentikan Dev. "Kami sudah memberikan segalanya padamu, apalagi yang kamu inginkan?" Dev bertanya pada pria parubaya itu. "Bagaimana?" Pria parubaya itu mencibir, "Tentu saja aku akan membunuhmu. Ada terlalu banyak barang di sini. Jika aku mengambilnya, itu akan memakan waktu. Tapi kalian berdua tahu tempat ini. Jika kalian membiarkan kalian berdua pergi, lalu bukankah yang lain juga mengetahuinya? Jangan khawatir, kami berdua tidak akan memberitahu siapapun." Dev berjanji. "Hahaha, aku hanya mengkhawatirkan orang mati." Pria parubaya itu tertawa dan berkata. Melihat pria parubaya itu mengingkari kata-katanya dan ingin membunuh mereka, Dev menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saya tahu Anda tidak bisa melepaskan kami. Karena Anda ingin membunuh saya, itu normal bagiku untuk membunuhmu sekarang." Kamu, biksu kecil tingkat pertama di alam kesengsaraan, juga ingin membunuhku." Pria parubaya itu mendengus dingin, tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan untuk membunuhnya. "Tidakkah kamu ingin memikirkan bagaimana aku menyerahkanmu kepadamu dan membiarkanmu masuk ke dalam formasi ini dengan mengetahui bahwa kamu pasti akan membunuh kami?" Dev menyeringai, sedikit menyeramkan. Pria parubaya itu melihat senyuman Dev dan tiba-tiba terkejut. Saat ini, ekspresi wajah pria parubaya itu mulai menjadi ganas, lalu dia berteriak. "Ah, kepalaku, kepalaku!" Pria parubaya itu berteriak, merasa seperti ada serangga yang merayapi pikirannya, menggerogoti kesadarannya. "Tuan Dev, dia adalah..." Melihat pria parubaya itu tiba-tiba tampak gila, Luosi bertanya dengan bingung. "Dia diracuni oleh racun ulat sutera emasku. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi tubuh boneka." Dev menjelaskan. Bab 3382 Semua masuk. Faktanya, saat berbicara dengan pria parubaya itu, Dev diam-diam melepaskan racun ulat sutra emas. Ketika pria parubaya masuk ke dalam formasi,
racun ulat sutra emas diam-diam memasuki tubuh pria parubaya itu dalam sekejap. Tapi untuk menghadapi orang ini, Dev menggunakan semua racun ulat sutra emas. Hanya serangga raja racun ulat sutra emas yang tersisa. Semua racun ulat sutra emas yang dia budidayakan dengan darahnya sendiri sekarang digunakan, dan Dev merasa sedikit kasihan. Tetapi ketika menghadapi biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan, meskipun ada racun ulat sutra emas, jumlahnya harus mencukupi. Anda harus tahu bahwa seiring dengan peningkatan alam biksu, kesadaran spiritualnya akan menjadi semakin kuat. Untungnya, racun ulat sutra emas yang diberi makan oleh darah Dev cukup kuat, bahkan biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan dapat dengan cepat menggerogoti kesadaran spiritualnya. Hanya dalam beberapa menit, mata pria parubaya itu tidak bernyawa, dan yang tersisa hanyalah cangkang. Melihat ini, Luo Xi ingin menghancurkan tubuh pria parubaya itu dengan satu telapak tangan, tetapi dihentikan oleh Dev. Jangan hancurkan tubuh orang ini, aku masih berguna. Setelah Dev selesai berbicara, dia melangkah maju dan meletakkan tubuh pria parubaya itu di satu sisi formasi. Saya tidak tahu jenis pil apa yang dimasukkan Dev ke dalam mulut pria parubaya itu, tetapi dari tubuh pria parubaya itu, aura alam kesengsaraan tingkat 6 terus-menerus memancar dari tubuh pria parubaya itu. Dev mulai menggunakan senjata di tanah untuk membentuk formasi baru, dan kabut putih memenuhi udara lagi. Namun, kali ini, dari formasi yang diselimuti kabut putih, aura alam kesengsaraan tingkat 6 terus menyebar ke sekeliling. Dev menggunakan tubuh seorang pria parubaya untuk dengan sengaja menciptakan kultivator alam kesengsaraan tingkat 6, selama seseorang datang dan merasa ada kultivator alam kesengsaraan tingkat 6 dalam formasi, mereka mungkin akan pergi. Setelah mengatur semuanya, Dev menyuruh Luo Xi untuk tidak keluar dari formasi dengan mudah, dan kemudian terus menyerap energi abadi dan berlatih. Saya tidak tahu apakah orang lain tidak menemukan tempat ini, atau karena nafas alam kesengsaraan. Tingkat 6 membuat orang takut. Tidak ada yang datang ke sini untuk mengganggunya selama 3 hari, dan Dev bisa berlatih dengan tenang selama 3 hari. Meskipun hati Ning Jue Dev sangat tidak normal, ia masih gagal menyerap semua energi peri di area ini dalam 3 hari. Di luar medan perang para dewa dan iblis, setelah masa perlindungan 3 hari berlalu, sejumlah besar biksu mulai memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jumlah biksu di medan perang para dewa dan iblis tiba-tiba bertambah. Dan Sekte Suanyin juga menerima sejumlah besar sumber daya dan koin spiritual untuk ini. Bos Kai, Tuan Miao, kami telah memperoleh token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis. Anda bisa masuk sekarang. Setelah Ji Yun menukar koin roh dengan token, dia berkata kepada Kai Hongwei dan Tuan Miao. Token kelompok mereka yang terdiri lebih dari selusin orang semuanya diperoleh oleh Ji Yun sendiri dengan imbalan koin roh. Bagaimanapun, Ji Yun tidak kekurangan koin roh, dan Dev juga menjelaskan bahwa Ji Yun dan Huo Feng bertanggung jawab atas token semua orang. Tuan Ji, terima kasih banyak. Semua orang mengikuti Ji Yun untuk mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang telah dijelaskan oleh Tuan Dev. Poin lainnya adalah setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, itu akan jatuh secara acak di mana saja, jadi meskipun kita masuk bersama-sama, kita mungkin terpisah. Petik 2. Saya punya beberapa slip giok transmisi suara di sini. Setiap orang harus mengambilnya. Jika ada keadaan darurat, kita bisa saling memberitahu. Ji Yun mengeluarkan sekantong slip giok transmisi suara dan membagikannya kepada semua orang. Slip giok pemancar suara ini semuanya disempurnakan oleh Dev. Bagi biksu lain, slip giok transmisi suara sederhana ini juga merupakan hal yang langka, tetapi bagi Dev, itu hanya masalah pemurnian biasa. Sambil memegang slip giok, semua orang melangkah ke pintu masuk medan perang para dewa dan iblis dan memasuki medan perang para dewa dan iblis. Di medan perang para dewa dan iblis, Dev perlahan membuka matanya, melihat formasi seperti sebelumnya, dan kemudian bertanya, Nona Luo, tidak banyak pergerakan dalam 3 hari terakhir, kan? Tidak ada gerakan di luar formasi, tapi telur makhluk roh sepertinya bergerak dengan sendirinya. Luo Xi menunjuk ke telur makhluk roh dan berkata, bersambung.